ya. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang nggak tahu masih berjalan atau yang sudah scam gitu ya. Tapi banyak kabar bahwa aplikasinya scam perlahan gitu ya. Jadi nggak semua dipukul rata scam gitu, membernya di scam, ditipu, enggak. Ada yang mungkin di step by step gitu. Jadi biar nggak viral mungkin. Tapi di sini saya masih di tempat yang sama teman-teman. Nggak tahu, saya suka sekali di tempat ini teman-teman ya, meskipun ada yang lebih nyaman di rumah gitu kan. Nah, itu berisik teman-teman motornya. Nah, di sini saya akan membahas aplikasi CSP Main ya. CSP Main dan kembarannya SAC Main ya, SAC Main ya, SAC Main lah kayak gitu. Jadi sesuai thumbnail saya di video ini, CSP Main itu tega gitu ya, tega kali gitu. Menghajar SAC Main, padahal itu adik kandungnya, saya yakin gitu ya. Meskipun ada yang bilang nantilah saya bahas ya. Itu kan saudaranya juga gitu. Jadi pemilik CSP Main itu bego gitu ya, bego. Mereka merilis atau meluncurkan lagi aplikasi yang sama-sama mirip dengan aplikasi yang semula, yaitu CSP Main. Apapun itu alasannya ya. Yang jelas kita sama-sama tahu bahwa yang seperti itu sudah terbukti ada yang berbarengan kabur gitu ya. Seperti Minkids dan AlphaGo ya. Ketika Minkids bermasalah muncul AlphaGo ya. Dan ketika Minkids benar-benar scam, kabur, AlphaGo juga kabur dan tampilannya mirip gitu ya. Oke, di sini saya akan membacakan ya, biasa teman-teman. Nah, ini ada komentar di video saya yang ini ya, yang membahas CSP Main ya. SAC Main juga sudah saya bahas videonya, yang ini juga gambarnya. Di sini namanya Saifuddin Dompu. Wah, Mas Saifuddin Dompu nih. Keren juga namanya ya. Di sini si Saifuddin Dompu ini ya, video berkomentar ya, seperti biasa. Saya suka banget gitu ya kalau ngebales komentar, baik itu yang positif maupun negatif, apalagi yang negatif gitu ya. Saya suka banget gitu. Jadi insya Allah kalau di channel saya, di video saya, mau yang komentar positif, negatif itu saya pasti balas ya, saya pasti balas. Entah itu langsung atau enggak langsung gitu ya, saya balas. Cepat atau enggaknya itu pasti saya balas biasanya ya, kalau yang kelihatan enggak spam. Oke, si Saifuddin Dompu ini, video yang kau bikin itu menunjukkan bahwa kau bodoh dan tolol. Aduh, Mas Dompu bicaranya itu loh ya, ngebego-begoin saya teman-teman ya, bodoh dan tolol katanya. Mau jadi apa kamu? Nanya gitu ya, mau jadi apa kamu? Memfitnah hasil karya orang. Emang kamu bisa bikin APK seperti itu, kampret satu nih katanya. Ya bisa lah kalau belajar bisa. Teman-teman saya banyak programmer gitu ya, yang jurusannya sekolahnya di gitu ya, bisa saja. Nah, sekarang kan kalau mau bikin aplikasi online shop kan banyak, bisa via website atau via aplikasi, bikin aplikasi kayak gitu ya, bisa. Lain kali kalau mau bikin video nih, kata-katanya alay juga, kalau juga LW low. Saifuddin, aduh ampun kau, makan dari Ponzi terus. Lain kali lau mau bikin video, nunggu APK scam dulu baru kamu komen, belum ada bukti kamu sudah keluar-keluar.
Gini ya, ini teman-teman semua di sini pasti cerdas nih, akalnya sehat. Kalau saya tiba-tiba membahas sebuah aplikasi dan aplikasi itu sudah scam, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Toh kalau sudah scamnya udah kabur, gitu kan? Kalau saya mereview membahas sebuah aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi dan saya katakan itu scam, itu hak saya dong, karena saya punya pendapat, argumen sendiri. Karena maaf, motor nih, udah motor ya. Karena scam itu kan penipu atau penipuan, dan semua aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi-nya, ada indikasi money game Ponzi-nya, itu 1000% bakal melakukan penipuan atau scam. Jadi scam itu bukan membayar di awal lalu kabur di akhir, bukan, itu terlalu halus. Jadi istilah scam di sini saya argumentasi saya ibaratkan sebagai niatnya emang mau nipu gitu kok. Memang dibayar di awal, ada yang dibayar, ada. Siapa yang dibayar? Ya mereka yang beruntung, biasanya yang banyak downline, bawahan, yang banyak merekrut teman gitu kan, mengajak teman gitu. Kalau orang yang biasa-biasa aja itu kan, aduh udahlah, buka matanya Mas Saifuddin ya. Terus saya balas tuh, aduh Bambang, kata saya, kalau nunggu scam dulu nanti manfaatnya kurang, seperti yang saya tadi katakan ya. Ente yang mau menjadi apa? Main Ponzi terus, kata saya ya di sini. Sampai ku Daniel pakai bikini. Ya iyalah, dia kan jelas itu komentar klasik pemain Ponzi. Supaya apa? Supaya orang awam yang mampir ke channel saya membaca komentar, mereka menjadi gamang, bingung, labil gitu antara si pembuat konten, yaitu saya, dan yang komentar. Tapi saya jelaskan teman-teman ya, saya itu mereview sejujur-jujurnya. Mau aplikasi yang gratis, mau yang money game Ponzi yang ada depositnya, itu saya jujur ya. Bahkan banyak kok video saya yang menunjukkan bahwa saya ada yang mengajak endorse dari aplikasi abal-abal penipuan, banyak. Mau gratis mau enggak, aplikasinya itu saya review jujur gitu ya. Oke, nah si Saifuddin ini membalas lagi gitu ya, seolah-olah dia punya otak. Woi tolol, mana buktinya APK tersebut Ponzi? Kamu hidup memfitnah aja. Hasil karya orang namanya juga bisnis, ya pasti ada untungnya ada ruginya, paham kamu? Aduh, nantilah saya kasih informasi bahwa aplikasi ini scam secara bertahap gitu ya. Scam secara bertahap. Jadi enggak semua dipukul mundur. Enggak semua dipukul rata gitu ya. Jadi enggak sporadis kayak main kids, maka semua terkena scam. Jadi CSP Main itu bertahap gitu ya. Nanti saya jelaskan ya. Simak saja terus teman-teman ya. Nah, di sini juga dia bilang karya atau bisnis ya. Aduh, sebentar, ada kendaraan lewat. Ini jam 11 malam teman-teman ya. Saya bikin videonya jam 11 malam. Oke, lanjut. Di sini juga dia bilang ya, bisnis ya pasti ada untungnya, ada ruginya. Paham kamu? Ya iya, memang bisnis itu dari zaman Belanda, juga dari zaman company gitu ya. Yang namanya bisnis ada untung ada rugi. Nah, kalau di awalnya saja katakanlah ada terlihat money game Ponzi, itu kan udah mau niat nipu. Otomatis dong, kalau kalian punya otak ya, mohon maaf banget. Kalau kalian punya otak atau punya pikiran yang sehat, otomatis dong aplikasi tersebut yang ada money game Ponzi-nya itu bakal merugikan kalian gitu ya. Jadi di sini juga disebut bisnisnya apa, idol apa gitu ya.
disebut investasinya apa gitu. Kalau bisnis jelas. Anda Mas Saifuddin Dompu ya, dagang cilok itu bisnis, jelas ada produknya gitu ya, atau dagang cireng gitu ya, atau dagang asal jangan dagang diri aja. Itu kalau ada dagang cilok atau bala-bala gitu ya, goreng pisang itu kan bisnis. Atau kalian jual minuman kayak Thai tea kayak itu kan bisnis. Itu benar ada untung ruginya dan bisa diperhitungkan. Dan untungnya bagaimana kita promosi ya, tergantung bahan baku. Kalau bahan baku naik otomatis harga kita naik, otomatis daya beli pembeli juga biasanya turun. Nah, kalau promosinya jelek gitu, kita dagang bukan kita nih, si Mas Saifuddin Dompu ini dagang cilok. Tapi dagang ciloknya itu di kamar terus, di kamar mandi gitu, dagang ciloknya di kamar mandi. Nah, gimana mau ada yang beli gitu kan istilahnya ya. Oke, di sini juga saya balas juga gitu ya, ini balasan saya. Nah, selanjutnya masih ada lagi si Saifuddin itu ya, Bang Udin aja lah ya. Justru kamu yang ngibulin orang supaya orang nonton terus video fitnah. Ini nulis fitnah juga pakai V ya. Ini alay banget Bang Udin ini ya. Fitnahmu itu kamu saja kan yang dapat uangnya. Tobat bos, tobat. Ya iyalah. Gini ya. Saya enggak, aduh mohon maaf berisik ya. Saya nggak munafik teman-teman, nih semua orang juga tahu kalau bikin video, bikin konten di YouTube itu bisa mendapatkan uang ya, istilahnya dibayar sama YouTube ya, digaji sama YouTube kayak gitulah, bisa mendapatkan uang dari YouTube gitu. Semua orang tahu, dari mulai presiden sampai anak SD juga sekarang sudah tahu, banyak konten kreator anak-anak. Itu dia itu kalah argumen bro ya, si Udin ini kalah argumen, dia nyerang pribadi lah. Kan di video-video saya yang sebelumnya sudah banyak saya menjelaskan, ada dua pilihan, saya bikin konten ya, saya jadi konten kreator atau YouTuber lah apapun itu, sambil nyebarin link Fonzi, sambil ikut main Fonzi, atau saya milih cuma membongkarnya. Dan saya di sini memilih sebagai konten kreator saja gitu, nggak merangkap jadi Ponzi gitu, nggak merangkap jadi pemain Ponzi yang punya channel biar dapat undangan teman, biar gampang undang teman gitu ya, dapat downline, wah sebar di link YouTube. Mereka double is double gitu ya. Dari YouTube-nya dapat, dari AdSense YouTube-nya dapat, terus dari Fonzi-nya dapat. Hasil menjerumuskan para penontonnya atau subscriber ya. Saya juga heran, channel-channel kayak gitu kok banyak. Tapi saya tahu dapurnya. Biasanya channel-channel kayak gitu itu di awal itu giveaway, dana kaget. Nah, jadi si itunya terhalang oleh dana kaget atau giveaway yang meskipun bagus gitu ya, tapi nggak sebanding kalau ngajak main orang Ponzi, bikin video ngajak orang main Ponzi, sebar linknya, itu nggak sebanding lah gitu. Jadi jangan nyerang personal gitulah ya. Itu tuh dari mulai Atta Halilintar, Deddy Corbuzier gitu ya, itu kan dapat duit juga gitu. Jangankan YouTube lah, dulu aja belum ada YouTube gitu ya, kalian itu suka nonton TV. Mas Udin punya TV nggak ini? Kayaknya punya. Punya TV kan? Pernah nggak kalian nonton, misal nih ya, misal nonton film Indosiar gitu ya, yang ada naga-naga terbang itu, lalu kalian berucap gitu ya, berkata,
bikin film kayak gitu misal gitu ya, Indosiar kan dapat duit dari iklan. Pernah nggak kayak gitu? Enggak kan? Cuma memang banyak sih yang ke konten kreator, apalagi yang membongkar aplikasi seperti ini, yang nyinyir gitu. Lu juga bikin konten buat nyari duit, mending mana main Ponzi sama bikin konten yang membongkar aplikasi. Pahalanya dapat ya, mengingatkan ya, bukan menghalangi, mengingatkan orang akan bahaya Ponzi gitu ya. Kalau udahlah, ini sudah enggak itu ya argumentasi Mas Udin ini. Terus apalagi ya? Ya, itulah real aplikasi penghasil uang, teman-teman. Saya sampai ngeblank gitu ya untuk membalas komentar si Udin ini, soalnya cetek banget gitu kan argumennya. Jadi kalau kalian pengen tahu apa itu aplikasi penghasil uang yang sebenarnya bisa menghasilkan, itu adalah YouTube sendiri. YouTube sendiri itu akan ada aplikasinya kan, YouTube selain website. YouTube itu bisa menghasilkan uang. Itu adalah real aplikasi penghasil uang gitu ya. Jadi semut di seberang lautan itu kelihatan, dicari gitu ya. Tapi gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan gitu ya. Yang kalian suka tonton, yang itu, atau yang kalian suka buka aplikasi YouTube, itu kan YouTube adalah aplikasi penghasil uang yang sebenarnya. Tapi buat pemalas sih nggak cocok gitu. Ada usahanya lah kalau nge-YouTube ya. Terus di sini kamu, kata si Udin lagi nih, kamu ada bukti gak bahwa CSP main Ponzi, CSP main tidak membayar membernya? Kenapa gak sekalian aja Bank BRI? Apaan nih? Bank BRI katanya, Bank Mandiri, Bank BNI, kamu bilang Ponzi? Yang enggak lah. Pernah nggak kalau yang subscriber yang sudah lama mengikuti channel saya, pernah nggak saya menyatakan bahwa aplikasi yang sudah terdaftar dan legal itu saya katakan Ponzi? Pernah nggak? Enggak kan? Saya juga punya otak, Udin ya. Iya, kalau istilah kan otak udang. Nah, kalau si Saifuddin Dompu ini otak Udin gitu. Jadi saya juga punya otak gitu ya. Nggak mungkin sesuatu yang legal, terdaftar, jelas saya jelekkan, saya bilang Ponzi, money game. Nggak mungkin lah ya. Ya meskipun kalau ada misal yang berbentuk MLM, itu kan ada MLM yang legal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau Ponzi kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Serupa, hampir mirip dengan MLM ya Ponzi itu. Jadi harap hati-hati teman-teman. Tapi nggak sama gitu ya. Ada sistem atau aturan tersendiri kalau MLM yang legal. Hai, aku Putri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Selanjutnya teman-teman ya, di sini saya menemukan komentar di video CSP Main yang sebelumnya ya, yang sudah saya upload. Kata Eternal Soul X ya, gitu apa? Itulah ya namanya. Bang, Sakmain pengalih perhatian dari CSP Main agar member lebih percaya ke CSP. Ya bisa saja ya. Seakan-akan bilang ke member ada aplikasi plagiat CSP yaitu Sakmain. Semua ceritanya CSP melaporkan ke pemerintah Indonesia ya untuk blok Sakmain. Akhirnya Sakmain diblok atas pengaduan CSP. Saya ada buktinya bang. Oke, kayak gitu. CSP itu ngaku-ngaku bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Saya ketawa gitu.
legalitasnya. Yang kemarin aja lah, pakai AI ya, Minkits, pakai AI ada loh kantornya. Bahkan ya kantornya ada pakai AI, kabur juga karena yang disebarkan itu legalitas apa gitu, bukan BPEPT, bukan OJK gitu. Jadi ya bisa saja Mas apa nih, Eternal Soul X ya namanya, bisa saja seperti itu untuk meyakinkan. Kayaknya sih CSP Main itu nggak banyak yang depo. Jadi itu adalah salah satu strategi dari marketing CSP Main, membuat aplikasi yang seakan-akan menjadi duplikat CSP Main yang mereka klaim legal gitu kan. Nggak mungkin lah, tetap aja kan sekarang masih ada ya. Iya, mereka belum mau kabur, belum mencapai target kali. Nah di sini ada ya keterangannya, ini dari yang komen tadi. Pengguna PIP yang terhormat, halo, baru-baru ini menerima umpan balik dari pengguna bahwa telah banyak penipuan penggunaan dokumen CSP Main, platform dan halaman web terkait di pasar Impres mungkin. Berikut ini isi pengumumannya, hati-hati Sharkmain, ya, ada yang palsu lah gitu, Sharkmain itu palsu lah kata-katanya ya, seperti itu. Nah itu ketika di cek website Sharkmain itu udah diblok gitu, udah nggak bisa. Itu bukannya diblok, itu dimatikan saja sama mereka gitu. Mana ada sekarang nih, mohon maaf nih ya, sekarang ini kan bohong mereka. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia juga jangan percaya kalian. Nggak mungkin pemerintah kita melegalkan aplikasi yang di dalamnya ada indikasi money game Ponzi. Itu nggak sekarang lapor lalu besoknya diblok. Ada prosesnya dulu, ada investigasinya dulu lah kalau benar gitu. Ini mudah banget kan, semudah membalikan telapak tangan, diblok, besoknya udah diblok. Aduh, ampun dah. Nah di sini juga saya mendapat grup Telegram ya, nyari-nyari nih iseng. Ternyata banyak, ada bahkan 4.000, 2.000 anggota, ribuan anggota. Namanya saja judulnya CSP Main dan Sharkmain Stop Deposit. CSP Main licik, hati-hati jangan deposit. Itu 2.000 sampai 4.000 orang loh Mas Udin ya. Ini nih buktinya, saya buktikan nih ya. Nah ini adalah tampilan aplikasi Sharkmain di apa ini ya, di Play Store gitu ya. Tampilannya seperti ini, tapi saya cek nggak ada ya nulis ya. Biasanya aplikasi yang abal-abal itu kan susah dicarinya, harus pakai link. Nah di sini ya, hati-hati lingkarnasi. Apa lingkarnasi? Aduh, lingkar badan kali. Ini admin grupnya juga, aduh ampun dah. Hati-hati reinkarnasi, mungkin ya, bukan lingkarnasi. Hati-hati lingkarnasi CSP Main katanya ya. Jangan ada yang ikutin. Nah kayak gini. Ini menganggap bahwa ya reinkarnasi memang benar gitu. Benar, saya setuju ini reinkarnasi ini pengelolanya sama dengan CSP Main. Oke, terus ada lagi di sini yang akunnya ke-banned, dirampok atau dirampok. Mari kita laporkan CSP ke Mabes Polri mengikuti jejak Mark AI biar ditangkap semua petinggi CSP. Itu bukti bukan Mas Udin? Nah, di sini ya, lagi pernah dengar Minkits dan Avago, aplikasi kembar yang sama-sama scam. Sekarang CSP Main dan Sharkmain lebih baik tinggalin stop deposit dan tarik segera saldo Anda selagi bisa. Bagus, itu lebih baik. Tapi apakah pas penarikan bisa? Ya, wallahu alam gitu ya. Tergantung si admin CSP Mainnya juga. Kalau semua orang melakukan WD, ya kabur mereka. Nggak sanggup bayar mereka. Nah, scam nih
udah mulai ubah minimal WD-nya. Wah, ini bukti untuk Mas Udin ya, yang Mas Udin ya. Nah di sini ya, aduh kendaraan nih ya, gue aja ke Bennett pengikut udah 30-an, anjay gak tuh CSP. Ini orang ya yang komen ini di Telegram grupnya, pengikutnya katanya sudah 30, berarti dapat 30 downline. Bisa aja sih yang 30 downline-nya itu nggak deposit. Biasanya yang di banned itu, di ban-nya itu pertama dia main gratisan kan, di CSP dan segmen atau GIC gitu kan ada check in gitu ya. Kalau semua orang gratisan ya di banned lah, di ban, terus di kick, di block gitu. Ya iyalah, mereka mengharapkan semua membernya deposit, mau dapat 30 downline bawahan. Kalau downline yang nggak deposit ya buat apa? Benalu mungkin kata CSP-nya. Nah di sini ada lagi, hati-hati guys, takutnya mereka scam berbarengan karena gak cuan di aplikasi CSP main jadi buat aplikasi baru atau segmen pengganti CSP main. Jangan depo dulu kayak kejadian Min Kids dan Apago. Iya, itu bagus, tapi ya tetap sih mereka pemain ponzi. Tuh Bitminted juga sudah saya bahas, itu sudah lama videonya, beberapa bulan ke belakang, dan masih bertahan. Saya jelaskan ya kenapa masih bertahan sampai saat ini Bitminted ya, itu karena Bitminted muncul itu ketika Renrenman scam. Renrenman itu sampai 3 bulan, aduh nyamuk teman-teman ya, sampai 3 bulan nyamuk, sampai 3 bulan gitu ya. Setelah Renrenman kabur scam, muncul Bitminted, dan saya pikir nggak laku gitu. Bitminted itu sekarang baru digembar-gemborkan lagi gitulah, ada fasenya juga gitu. Kalau pas launching rilis langsung booming viral kayak Mark AI, ya semakin cepat gitu. Nah di sini omong opo iku apa ini? Nah di sini saya bergabung di grup katanya ya, korban CSP main berjatuhan ini teman-teman ya. Nih, atau ada di sini ya. Ini itu kan korban Mas Udin, otak Udin ya. Maaf nih, aduh. Kok jadi ketularan Mas Udin gitu yang ngebego-begoin orang yang ngasih informasi gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang jelas saya nggak otak Udin lah gitulah ya. Ya. Nah, di sini juga terakhir ya nih. Kenapa akun TSMin saya tidak bisa masuk, ditulis kesalahan kata sandi, padahal saya gak pernah gonta-ganti kata sandi. Gini ya, jadi si apa ya namanya ya, namanya teknisi lah, kalau teknisi atau admin perangkat aplikasi CSP main atau websitenya itu kan punya database, semua data ada, mungkin sandinya juga kelihatan, nomor HP-nya kelihatan gitu kan nggak ada kredibilitasnya CSP main. Sandinya kelihatan, kata sandinya, nomor HP-nya juga kelihatan, bisa lah mereka otak-atik satu persatu gitu kan, diganti sendiri oleh admin-adminnya bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena sama halnya dengan aplikasi yang lain, Senda Media, Promo Together, kayak gitu itunya masalahnya. Dan saya pernah main gratisan di Senda Media waktu itu ya, itu saya tiba-tiba lupa kata sandi, nomor HP juga salah katanya. Saya nanyain deh ke admin dari Senda Media ya. Senda Media, dia nanyain nomor HP-nya berapa ini kata saya. Dia ngasih screenshot nomornya itu
tiba-tiba di belakangnya diubah yang harusnya 110 diubah menjadi 011. Padahal itu bukan nomor saya gitu. Ya. Kalau itu bukan nomor, kalau waktu daftar nomor saya salah, nggak mungkin bisa daftar kan? Gitu. Terus kata sandi juga, kok tiba-tiba salah? Gitu teman-teman. Jadi harap hati-hati. Tiba-tiba di ban, tiba-tiba tidak bisa masuk, salah kata sandi, apalah itu alasannya macam-macam. Ya. Jadi itu saja review CSP main lagi ya, CSP main dan sak main yang CSP main yang tega meninju sak main saudara. Jadi sak main itu dilahirkan untuk dimatikan. Gitu teman-teman. Jadi harap hati-hati karena ini juga ada indikasi money game ponzi-nya, jangan sampai sama-sama seperti Mark Ai tertipu. Jadi kalau ada kesempatan sebisa mungkin kalian tarik withdraw semua dana yang ada di aplikasinya ya. Jangan nunggu scam kabur, nanti nangis kemudian gitu. Oke, itu saja ya pembahasan kali ini. Tetap hati-hati, tetap jaga akal sehat kalian, jangan sampai kalian menjadi salah satu orang yang memiliki otak Udin gitu ya. Otak ya nggak apa-apa lah ya. Saipudin Dompu tadi ya mungkin otak Udin gitu ya, itu kan keluar komentarnya keluar dari pemikirannya gitu yang di komentar saya gitu ya, jadi ya itu mungkin isi dari otak Udin gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.